Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 267 dengan tema barang yang diinfakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina anfiqu padha ngetokno zakat sira kabeh min thayyibati ma saking sak bagus-bagus barang kasabatum kang padha nyambut gawe sira kabeh wa mimma lan saking barang akhrajna lakum akhrajna kang ngetoaken sapa ingsun Allah lakum krono sira kabeh minal arti saking bumi wala tayammamu lan aja padha nejo sira kabeh alqabisa ingkang ala barang kang ala minhu saking madkur tunfikuna khale ngetokno zakat sira kabeh walastum lan khale ora ana sira kabeh bi akhidhihi iku bi akhidhihi ngalap khabis Allah illa adukmitu kejaba yen to padha marem sira kabeh fihi ing dalam khabis wa'lamu lan waroha sira kabeh annallaha satune Allah taala iku ghaniyun dat kang sugih hamidun tur dat kang pinuji. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 267 dengan tema barang yang diinfakkan dengan subtema Allah menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang harus miliknya yang baik, yang disenanginya, jadi bukan barang yang buruk yang dia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak dan sebagainya. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, bahwa ketika ada sebagian dari kaum muslimin yang suka bersedekah dengan buah kurma yang jelek-jelek, yang tidak termakan oleh mereka itu sendiri, tidak mau, maka turunlah ayat ini untuk melarang perbuatan itu, sedekah dengan barang yang jelek yang dia sendiri tidak mau. Riwayat lain juga menyebutkan ada seorang lelaki memetik buah kurma, kemudian dipisahkannya
yang baik-baik dari yang buruk-buruk. Jadi yang baik sendirikan, yang buruk disendirikan. Nah, ketika datang orang yang meminta sedekah, diberikanlah itu yang buruk itu. Ini yang buruk saja saya kasihkan ke kamu. Nah, maka itulah ayat ini, yaitu untuk mencela perbuatan itu sedekah dengan barang yang jelek yang dia sendiri tidak mau. Ayat 267. Orang yang benar-benar beriman niscaya akan menafkahkan sesuatu atau barang atau rezekinya yang baik. Bila orang itu bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Ini. Jadi sesuatu yang diinfakkan itu kan diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan 700 butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi yang bisa menghasilkan yang baik. Nah, tentulah sesuatu yang baik itu. Jadi bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan. Jadi bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan. Jadi yang baik yang dikasihkan, yang baik yang dikasihkan. Kalau yang jelek kan dia sendiri kan tidak suka. Dia sendiri tidak suka. Apabila kalau dikasih dia tidak menerimanya. Andai kata loh, dia kalau diberi barang semacam itu yang jelek. Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut di atas itu. Pokoknya ya sewajarnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika Kanjeng Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke kota Yaman. Riwayat muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke kota Yaman. Lalu ia menyebutkan hadis dan padanya bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Dari keterangan di atas ini dapat dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk, dicela oleh Allah. Ini bukan berarti ini bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, tidak. Pokoknya yang wajar-wajar lah. Melainkan ya barang yang wajar, kualitasnya yang wajar, biasa-biasa standarnya. Dan orang yang menafkahkan itu sendiri juga menyukainya. Andai kata dia kalau dikasih, diberi, jadi mawas diri. Iya, harus mawas diri. Kalau aku suka berarti oke. Sekiranya aku nggak suka, nggak oke gitu loh. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Pada akhir ayat ini Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Ghaniyun Maha Kaya, Hamidin terpuji. Ini merupakan suatu peringatan, terutama ini kepada orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruknya. Diperingatkan bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu yang buruk-buruk. Allah tidak butuh, tidak memerlukan. Ya, dia tidak akan menerimanya. Allah itu tidak akan menerima sedekahnya orang-orang tadi yang buruk itu tidak terima sebagai amal kebaikan. Daun barangnya jelek kok. Apabila seseorang
benar-benar ingin berbuat kebajikan dan benar-benar mencari keridhaan Allah, mengapa orang itu kok memberikan yang barang yang buruk itu dikasihkan, yang dia sendiri loh tidak menyukainya, tidak mau nerimanya? Itu loh. Ini pelajaran bagi kita, harus toleransi lah. Kalau ngasih rezeki atau makanan atau apapun lah kepada tetangga atau orang lain, itu sekiranya kita ndak mau, ndak suka, nggak usah dikasihkan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita. Kenapa? Harta milik kita ini adalah karunia dari Allah yang diberikan pada kita. Harus sadar itu. Penting kesadaran itu. Kesimpulan, satu, kita diperintahkan untuk menginfakkan sesuatu yang baik di antara harta yang kita peroleh dari usaha yang halal. Dari usaha yang halal, baik itu berupa uang, makanan, buah-buahan, atau binatang ternak, atau ya barang-barang sepeda motor, atau benda-benda yang masih bermanfaat itu. Dua, sedekah berupa barang-barang yang diperoleh dari perbuatan haram tidak akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Ingat ini, hasil perbuatan haram, hasilnya itu kalau disedekahkan bukan termasuk amal soleh. Itu bagi Allah. Tiga, kita harus ingat, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu Maha Kaya dan Allah itu Maha Terpuji. Ya, menginfakkan harta yang baik adalah merupakan rasa syukur dari kita ini terhadap Allah. Sebab Allah yang telah mengaruniakan harta benda kepada kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Itulah, mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah yang suka sedekah, sedekah dengan harta, dengan apapun yang baik-baik. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.